Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC sudah ada di sini dan juga editing. Kalau untuk gaming ya masih cukup lah, tergantung spesifikasi kalian. Kalau yang ini udah lebih dari cukup Office maupun editing dan juga hemat daya lah. Yang dimana saya menggunakan VGA di sini GT 1030 serta prosesor yang menggunakan Core i5 Gen 3 3470. Ya bisa dibilang jadul lah untuk saat ini. Tetapi dari segi performanya masih cukup bagus dengan harga murah. Dan juga di sini satu merakit PC dengan harga 4 juta lebih sedikit, 4.150.000 harganya di sini untuk harga semuanya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa part-partnya yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gamingnya aja, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini part-partnya semua saya sebutkan dulu satu-satu apa aja part yang ada di sini. Yang pertama, saya menggunakan Core i5 3470. Harganya sudah sangat turun sekali di harga 280.000. Itu yang tray ya, bukan yang boxnya. Karena memang udah nggak ada boxnya dari dulu sampai sekarang. Apalagi di tahun 2022. 280.000 Core i5 Gen 3, 4 core 4 thread udah cukup lah dengan harga murah dan juga paling rekomend sekali daripada prosesor lainnya. Yang dimana kalangan Gen 2, 3 maupun 4 lah, itu masih rekomend sekali dengan harga murah. Dan juga selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini. Ini adalah Mobo X-Star H61 yang dimana dengan harga 500.000 untuk yang ini. Garansinya juga aman 1 tahun karena dari dulu sampai sekarang saya memakai ini terus. Untuk kalian Intel Gen 3 bisa dibilang ini bagus sih dengan harga murah untuk yang mereknya X-Star yang ada di sini. Kalau yang B75 yang mereknya X-Star yang sebelum-sebelumnya dia tuh support M.2 NVMe. Kalau yang ini dia tuh belum support karena dia tuh serinya H61, belum ada M.2 NVMe di boardnya yang ada di sini. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x4GB yang ada di sini. Ini tuh baru dengan harga 260.000 untuk ini 2x4GB. Kalau satuannya sih 130.000 lah. Dan juga di sini penampakan RAM-nya 2x4GB udah lebih dari cukup. Untuk minimalnya 8GB sih. Tapi di Mobonya ini, Mobonya X-Star itu support maksimal di 16GB. Jadi 2x4GB udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini untuk PC, Office maupun editing. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA-nya GT 1030 yang DDR5, bukan yang DDR4 ya. Kalau DDR5 dia itu lebih bagus, agak jauh sih daripada DDR4. Jadi kalau membeli GT 1030, silahkan cari dulu yang DDR5, jangan yang DDR4. Apalagi yang VRAM-nya 4GB itu lebih bagus. Kalau yang ini VRAM-nya 2GB udah lebih dari cukup. Dan juga performanya lumayan lah untuk gaming-gaming ringan dan juga dayanya tersebut terbilang irit untuk GT 1030 dengan harga 1.350.000. Itu yang baru ya, garansinya WPG. Selanjutnya saya menggunakan CPU yang ada di sini. Junspo CR1200 RGB ini juga terbilang murah dan juga bagus dengan harga 140.000. Sebagai contoh penampakan yang ada di sini ada RGB-nya di fan-nya maupun dari segi heatsink di bagian atasnya yang ada di sini. Dan juga suhunya apakah dingin atau tidak tinggal lihat aja nanti di review belakang untuk tes suhu di sini. Selanjutnya saya menggunakan SSD yang ada di sini, SSD Kaizen 120GB. Ini terbilang murah sih, 180.000 untuk yang ini. Paling murah dan juga review yang sudah ada di video sebelumnya ini untuk review SSD ini ya, Kaizen. Serta tambahan saya tuh menggunakan harddisk 1TB yang dimana yang ada di dalam sini, tidak kelihatan sih. 1TB mereknya Toshiba dengan harga 600.000 ya, standar sih 1TB 600.000 untuk harganya. Untuk menyimpan file-file editing maupun file-file yang lainnya udah lebih dari cukup sih, 1TB terbilang banyak banget untuk yang ini. Kalau file-file besar silahkan masuk ke harddisk. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini. Ini adalah power supply PC Cooler Plus yang 500 watt. Ada dua tipe sih, yang 400 maupun yang 500. Tapi kalau yang ini saya menggunakan yang 500 aja supaya lebih aman lah. Meskipun yang 400 watt tersebut dia itu masih sangat sanggup sekali. Jadi nggak masalah kalau menggunakan yang ada di sini. Udah lebih dari cukup dengan harga 300.000 sih, sangat murah sekali. Dan juga garansinya IMD, jadinya aman untuk yang ada di sini untuk power supply-nya. Tapi tergantung spek kalian. Kalau spek kalian tinggi silahkan cari yang lebih bagus. Kalau spek kalian rendah silahkan cari yang seperti ini, nggak masalah. Karena saya menggunakan GT 1030 buatnya hemat sekali. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Armageddon Nimbus N5 Aurora yang ada di sini. Ada RGB di bagian depan listnya. Sangat menarik sekali dengan harga murah 380.000. Tapi dari segi casingnya ini kurang bagus ya. Apalagi dari segi besi-besinya. Tapi nggak masalah. Dengan harga murah udah sangat terlihat untuk gaming-gaming lah di casingnya yang ada di sini. Dan juga tambahan saya menggunakan 4 fan RGB juga yang ada di sini, fan Infinity dengan harga satuannya 40.000 kali 4 160.000.
Di bagian depan ada 3, di bagian belakang ada 1. Kalau di bagian atas ini sebenarnya bisa 1, tapi tinggal Anda akalin aja, tapi saya lebih cukup yang ini aja 4. Depan 3, di belakang 1. Untuk sirkulasi udara yang lebih bagus untuk yang ada di sini. Dan penampakan seperti ini untuk PC-nya, apakah bagus atau tidak dari segi penampilannya. Penampakan gaming untuk saat ini, ada RGB-RGB-nya lah. PC gaming, kebanyakan orang mengiranya seperti itu, tapi tergantung selera kalian. Dengan harga 4 jutaan, itu aja dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya, apakah sangat sanggup atau tidak untuk main game. Lanjut ke review, yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Kaizen. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 17 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena asal dari SSD SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 17 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek suhu, performa, dan juga kesehatan SSD maupun harddisknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dari segi performa maupun kesehatannya dia tuh perfect juga untuk yang ini. Serta suhunya 30 derajat terbilang dingin untuk yang ini, kalangan SSD SATA 3. Lanjut ke harddisknya. Dia itu juga sama 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya. Dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya untuk yang ini 28 derajat terbilang dingin di bawah 30 derajat. Yang dimana saya menggunakan harddisk baru Toshiba. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Kaizen-nya. Untuk yang ini dia itu mendapatkan 277. Dari segi membaca dan juga menulisnya 241. Kenapa bisa seperti ini? Karena untuk Mubo-nya ini dia itu cuma support di SATA 2 aja, belum support SATA 3. Jadinya dia itu terbatas paling mentok di bawah 300 MB per second. Seperti contoh yang ada di sini. Jadinya wajar aja. Kalau misalnya Extra B75 dia itu support untuk SATA 3. Kalau yang ini H61 belum support. Lanjut ke HW Monitor untuk ngecek suhu prosesornya Core i5 Gen 3 dengan Jonesbo CR1200. Untuk minimalnya dia mendapatkan 34 derajat dan juga maksimalnya di 57 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop, dia itu paling mentok paling bawah, dia itu 34 derajat terbilang dingin. Dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok di bawah 60 derajat, di 57 derajat tepatnya. Terbilang dingin banget kalau yang ini. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 67 fps, yang dimana saya menggunakan GT 1030 DDR5, dan juga CPU yang mendapatkan 472 CPU, kalangan 4 core 4 thread di Gen 3. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan 79 fps. Kalau yang ini masih cukup lah untuk bermain game GTA 5. Kalau yang roleplay, kalau menurutku sih kurang ya. Cuma di game GTA 5 aja yang biasa dia itu masih sangat sanggup. Di atas 60 fps di settingan rata kiri meskipun di 1080p jadi bagus. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan 48 fps. Kalau yang ini masih cukup lah. Kalau ingin mendapatkan 60 fps silahkan setting ke 720p aja dari segi resolusinya supaya mendapatkan 60 fps. Tapi kalau ingin gambarnya lebih bagus, silahkan ke 1080p, ya masih cukup lah, karena masih di atas 30 fps. Lanjut ke game Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan 44 fps. Kalau yang ini juga sama, kalau ingin lebih bagus di settingan 720p mendapatkan 60 fps supaya lebih lancar untuk gamingnya. Tapi kalau ingin lebih bagus dari segi gambarnya, silahkan ke settingan ini aja, 40an fps ya masih cukup lah.
untuk bermain game Genshin Impact. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 131 fps. Untuk yang ini sangat jelas sekali rata kanan masih di atas 100 fps karena gamenya tersebut dia itu terbilang ringan. Jadi nyaman lah untuk bermain game Valorant. Yang terakhir dari segi Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 67 fps. Ini juga masih sangat nyaman juga di atas 60 fps di game Dota 2. Cukup bagus lah untuk yang ini. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan 50 watt. Dalam hal ini saya cuma diem aja di desktop, dia itu mentok paling bawah di 50 watt, terbilang irit lah. Dan juga maksimal yang mendapatkan 109 watt. Kalau yang ini terbilang cukup irit juga. Untuk yang ini saya tes di game GTA 5 settingan 1080p dan normal, dan itu mentok paling tinggi di 109 watt. Terbilang masih aman lah. Dari segi dayanya, ini paling mentok paling atas ya, tapi rata-ratanya di 90-an lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kesimpulannya, dengan harga 4 juta rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang rekomen, tergantung kebutuhan kalian. Kalau misal office dan juga editing ringan foto, serta bermain game Valorant yang ringan, ini sangat sanggup sekali. Kalau ingin di bawah 4 juta juga bisa, silahkan ganti harddisknya di 500 GB supaya di bawah 4 juta. Lebih irit ke budget lah, tetapi dengan performa yang cukup bagus. Dan juga saran GT 1030 nya cari yang DDR5, jangan yang DDR4 untuk yang ini, supaya lebih powerful. Intinya seperti itu, dan jika lo kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.